Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, kali ini kita kembali belajar secara online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 7, bab yang kelima, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selamat datang di pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman mempunyai banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengetahui bahasa binatang, bisa mengendarai angin, bisa memerintahkan jin, dan terkenal sebagai nabi yang kaya raya. Dikisahkan, sewaktu Nabi Sulaiman alaihissalam kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud diperintahkan untuk mencari sumber air, tetapi burung hudhud tak kembali lagi. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam marah dan ujarnya, "Kalau hudhud pulang, panggang sajalah ia hidup-hidup." Baru saja Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara demikian, burung hudhud datang. "Kemana saja engkau, hudhud?" Hudhud menjawab, "Maafkan aku wahai Rasulullah." Kata hudhud, "Aku telah tersesat di daerah jauh dari sana. Di situ yang memerintahkan seorang putri Balqis namanya, sedang kerajaannya bernama Saba." Mendengar laporan hudhud, hilanglah marah Nabi Sulaiman alaihissalam karena tertarik kisah tersebut. Kemudian ia membuat sepucuk surat kepada putri Balqis yang berisikan seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kerajaan yang besar itu. Karena itu Allah wajib disembah dan janganlah menyembah selainnya. Surat itu kemudian diantar oleh burung hudhud. Hudhud pun membawa surat itu dan terbang ke negeri Saba dan menjatuhkan surat itu. Secara kebetulan Ratu Balqis sendiri yang menerimanya. Oleh Raja Putri itu, surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam dibicarakan dalam rapat. Dan dalam rapat itu sebagian menyetujui menyerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sebagian lagi tidak mau menyerah dan mendesak agar melawan Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja Putri Balqis berkata, "Perang saja. Namun selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang?" Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak berperang. Pendapat Putri Balqis diterima. Kepada burung hudhud diserahkan surat balasan. Dalam surat itu diterangkan bahwa Putri Balqis akan mengirimkan utusan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah surat itu dibaca Nabi Sulaiman alaihissalam, segera diperintahkannya segala jin untuk membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Halamannya dipenuhi dengan segala permata yang berkilauan dari segala warna. Kemudian datanglah utusan Ratu Balqis. Alangkah herannya mereka. Tidak diduga sedikit pun kalau Nabi Sulaiman alaihissalam sekaya raya itu. Utusan Ratu Balqis kemudian menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam sambil memberikan hadiah dari Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Maaf tuan-tuan, aku tidak memerlukan hadiah. Hadiah dan karunia Tuhan sudah cukup bagiku. Kembalilah tuan-tuan, bawalah hadiah ini. Katakan kepada Ratu Balqis bahwa aku memerlukan Ratu Balqis dan rakyatnya menghentikan menyembah matahari. Sembahlah Tuhan Allah yang Maha Esa. Kalau perintahku tidak dilaksanakan,
aku akan datang menghancurkan Ratu Balqis dengan seluruh kerajaannya. Kemudian utusan Ratu Balqis kembali ke negeri Saba. Saya kemudian setelah sampai di sana, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya di sana dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar itu, berkata Ratu Balqis, "Kalau begitu, aku sendirilah perlu menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya akan memerintahkan pembantu-pembantu menyiapkan segala sesuatu." Ketika Ratu Balqis sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Samakah seperti ini kursi kerajaanmu?" Jawab Ratu Balqis, "Memang bentuknya sama seperti singgasanaku." Berkata Nabi Sulaiman, "Betul, ini singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah, karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami agar tunduk kepadanya." Lalu Ratu Balqis dipersilahkan masuk menuju istana yang lain lagi, yang terbuat dari kaca yang putih bersih dan di bawahnya terdapat air yang mengalir. Ketika Ratu Balqis lewat di tempat itu, dising-singkan kain itu dari petisnya, karena mengira lantai bahagia itu adalah air dan takut kalau ia basah. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Ini bukanlah air, tapi bahagia ini terbuat dari kaca yang berkilau-kilauan." Lalu Putri Balqis berkata, "Oh, Tuhanku telah aniaya aku akan diriku. Dan sekarang berimanlah aku kepada Allah Tuhan semesta alam dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam." Sejak saat itu Ratu Balqis kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir hayatnya diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia dalam keadaan duduk sedang mengawasi jin-jin yang sedang bekerja keras. Dalam riwayat yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal sedang mengawasi mereka yang membangun Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dan setelah masjid itu selesai, beliau terjatuh dari kursinya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama, Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang atas izin Allah. Nabi Sulaiman dapat menundukkan Ratu Balqis sampai masuk Islam. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan yang tidak diketahui dan jasadnya tidak membusuk. Nomor 4, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja yang kaya raya namun tidak sombong. Yang kelima, Nabi Sulaiman bisa memerintah jin, angin, dan burung. Dengan kelebihannya yang dimiliki, Nabi Sulaiman semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas untuk kalian: ceritakanlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam di hadapan teman atau saudaramu secara singkat dan jelas. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.